Baik, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ya, diketahui ada struktur seperti ini, teman-teman. Ini perletakan sendirol di mana ada bagian yang menggantung atau overhang. Oke, ya ini contoh soal yang sudah kita bahas di reaksi peletakan. Kita sudah hitung reaksi peletakannya. Baik, ditanya tentunya bidang gaya dalam atau gaya-gaya dalam. Ketika ada beban seperti ini, bagaimana gaya-gaya dalamnya di bentang ini? Ya, ini bukan Gerber ya, ini hanya menunjukkan bahwa di titik C ini, di titik C terjadi momen sebesar 2 ton meter. Oke, ditanya bidang gaya dalam, penyelesaiannya sama. 3 langkah, pertama hitung reaksi peletakannya, baru kita tentukan potongan, baru kita buat persamaan gaya dalam. Oke, reaksi peletakan, kita sudah hitung ya reaksi peletakannya di pembahasan mengenai perhitungan reaksi peletakan. Kita gunakan persamaan-persamaan kesetimbangan, yakni sigma momen di titik tertentu, sigma gaya arah horizontal, dan sigma gaya arah vertikal. Nah, kalau di sini dihitung sigma momen untuk di titik A, dan sigma momen untuk di titik B. Kalau kita hitung di titik A kan, ini RVA dan RHA tidak memiliki jarak terhadap titik A, tidak menyebabkan titik A berotasi, sehingga yang menyebabkan titik A berotasi hanya RVB. Kita dapat hitung nilainya RVB. Kalau kita sigma momen di sini, berarti RVB tidak menyebabkan titik A berputar, titik B maksudnya. Titik B berputar, sehingga yang menyebabkan hanya RVA. Jadi kita bisa hitung RVA. Oke, sigma horizontal seperti ini. Baik, selanjutnya kita tentukan potongan. Nah, teman-teman, kira-kira berapa potongan ya untuk kondisi kasus seperti ini? Nah, ya seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kita harus menentukan potongan dan kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi. Misalkan kita jalan dari sini ke sini. Nah, dari sini kan otomatis dari sini ke sini ada satu potongan ya. Satu potongan, baru jalan terus. Nah, di sini ada kosong, ada perubahan. Berarti bisa dipotong lagi di sini. Baru terus-terus di sini ada momen. Setelah momen, oh berarti ada terjadi perubahan, potong lagi. Dan terus. Nah, di sini ada RVB, berarti setelah RVB bisa dipotong lagi. Oke, berarti kurang lebih ada beberapa potongan, 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi kita akan tinjau 4 potongan untuk mengetahui gaya dalam dari sini ke sini berapa. Berarti kalau potongan 1 itu dari 0 sampai 4,5 meter. Kemudian kalau potongan 22 dari 4,5 meter sampai 6. Dari sini ke sini. Baru potongan 3 dari 6 ke 9. Potongan 4 dari 9 ke 11. Ya, bagaimana gaya dalam yang terjadi ketika ada beban seperti ini? Oke, langsung saja teman-teman. Ya, potongan satu-satu. Nah, teman-teman, potongan satu-satu kita lihat. Yang kita akan tinjau itu free body kiri atau free body kanan. Nah, kalau kita lihat free body kiri kan kita akan bertemu dengan gaya ini. Kalau free body kanan bertemu dengan ini. Kalau free body, ya kita bisa tentukan terserah kiri atau kanan. Tapi dalam kondisi ini yang digunakan hanya free body kiri yang digunakan untuk hitung. Karena ya dia lebih dapat dikatakan lebih sederhana. Karena kalau kiri kan RHA, RVA, dan Q. Kalau kanan ada momen, ada RVB, ada P. Di mana P ini kan bisa kita uraikan ya ke arah vertikal maupun ke arah horizontal. Tapi seharusnya sama. Sama ya ketika kita tinjau free body kiri atau kita tinjau free body kanan, sama. Oke.
Nah, X itu berjalan dari A ke B, di mana X itu besarnya dari 0 sampai 4,5 meter. Dari 0 sampai 4,5 meter. Oke, di sini kita sudah hitung gaya-gaya di free body kiri itu ada gaya beban terbagi rata, ada RHA, dan ada RVA. Oke, kita munculkan gaya-gaya dalam yang bisa terjadi, semuanya diasumsikan dalam kondisi positif. Kemudian setelah kita munculkan, langsung saja kita hitung gaya-gaya dalamnya. Kita gunakan persamaan-persamaan kesetimbangan. Nah, tinggal kita lihat. Pertama, gaya normal. Gaya normal kan bekerja di arah horizontal. Berarti langsung kita gunakan sigma gaya arah horizontal sama dengan 0. Nah, gaya-gaya apa saja yang bekerja arah horizontal? Kalau kita lihat ada RHA dan N1. Oke, berarti kalau asumsi ke kanan positif, berarti positif RHA tambah N1. Berarti N1 kan yang akan kita hitung N1. Kalau kedua ruas kita kurangi dengan RHA, berarti ruas kiri hilang RHA, ruas kanan ada minus RHA. N1 sama dengan minus RHA, atau N1 sama dengan RHA besarnya 0,866, berarti RHA N1 sama dengan minus 0,866 ton. Tekan. Oke, kan kita asumsikan pertama normalnya itu positif atau tarik. Ketika dapat negatif berarti tekan. Secara sederhana dapat kita lihat bahwa balok ini mengalami tekan oleh RHA sebesar 0,866. Dari free body ini ya, dari free body ini mengalami tekan sebesar 0,866. Berarti sepanjang ini balok juga akan mengalami tekan sebesar ini, sebesar 0,866. Arahnya berarti ini ke sana ya, karena dihitung negatif ke kiri untuk N1. Oke, selanjutnya gaya lintang. Gaya lintang dia bekerja di arah vertikal, berarti kita gunakan sigma gaya arah vertikal. Jumlah gaya-gaya arah vertikal. Yang bekerja arah vertikal ada RVA, ada Q, dan ada Q1. Kalau positif itu ke atas berarti RVA positif, Q negatif, dan Q1 negatif. Nah, kita lihat di sini RVA positif. Ini resultan ya teman-teman, resultan dari Q. Jadi akan kita gunakan adalah resultannya atau gaya yang mewakili ini Q. Di mana besarnya itu tinggi beban kali panjang beban. Tinggi bebannya Q, panjang bebannya X1. Negatif ya, karena ke bawah. Oke, dan Q1 itu sendiri. Q1 negatif. Ke bawah. Oke, akan kita hitung adalah Q1, sehingga kita sendirikan Q1 di ruas tertentu. Kita tambahkan kedua ruas dengan Q1. Ruas ini tambah dengan Q1, berarti Q1 hilang. Ruas ini tambah Q1, ada Q1 berarti. Atau kita bisa tulis kembali seperti ini. Q1 sama dengan RVA kurang Q kali X1. Nah, kita lihat ini persamaan gaya dalamnya. Dia memiliki nilai X1. Kalau gaya normal kan tidak memiliki nilai X1. Nah, kalau memiliki nilai X1 berarti berubah-ubah. Nilai Q1 tergantung dari nilai X1. Dan X1-nya ini masih dalam kondisi pangkat 1. Berarti dia linear. Artinya kalau kita tentukan 2 titik saja, kita sudah bisa langsung hubungkan 2 titik itu. Karena linear kan artinya lurus, membentuk garis lurus. Dan ya, berbeda dengan kalau gaya normal ini ya, teman-teman. Gaya normal ini dia konstan, berarti dari X1 0 sampai 4,5 konstan nilainya atau tetap nilainya, minus 0,866. Oke, untuk gaya lintang kita langsung cari saja untuk X1 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan 0 berarti di sini ya, di ujung sini. Kita masukkan, substitusikan X1 sama dengan 0, dapatkan Q1 sama dengan RVA. Oke, kalau X1 sama dengan 4,5 meter,
Kita substitusikan nilai 4,5 meter di sini, didapatkan hasil seperti ini, minus 5,514 ton. Q1 sama dengan minus 5,514 ton. Oke, selanjutnya momen. Momen kita tinjau di titik manapun, sigma momen di titik manapun, dan harusnya itu sama dengan 0. Oke, kalau di sini kita tinjau untuk titik 1. Sigma momen atau jumlah gaya-gaya yang menyebabkan momen di titik 1 sama dengan 0. Diasumsikan dalam perhitungan positif jika berputar searah jarum jam. Gaya-gaya apa saja menyebabkan ini titik 1 berotasi atau berputar? Ada RVA, ada Q yang akan diwakili oleh resultannya, dan ada M1. RHA tidak menyebabkan ya titik 1 berputar, karena ya dia tidak menyebabkan. Begitupun dengan N1 dan Q1. Dia tidak menyebabkan titik 1 berputar. Oke. Langsung saja kita lihat dari RVA. RVA dia berputar searah jarum jam. Berputar searah jarum jam dengan jarak X1. Dengan jarak X1 berarti RVA kali X1 positif. Kemudian Q kan besarnya resultan, tinggi kali panjang. Tinggi beban kali panjang beban. Ini Q kali X1 negatif karena berputar berlawanan arah jarum jam. Jarak dari resultan ke tempat titik potongan adalah X1 per 2. Karena resultan terletak di tengah, otomatis jaraknya itu setengah dari jarak ke potongan itu setengah dari panjang beban ini, X1 per 2. Dan momen itu sendiri, M1, di mana dia berputar berlawanan arah jarum jam negatif. Yang akan kita cari adalah M1. Berarti kedua ruas kita tambahkan dengan M1, sehingga di ruas kiri ini tidak lagi ada M1, di ruas kanan ada M1. Dapat kita tulis kembali seperti ini. Kalau kita lihat teman-teman, ini bisa disederhanakan menjadi M1 sama dengan RVA X1 kali QX1 kuadrat per 2. Berarti persamaan ini pangkat tertinggi dari X itu adalah pangkat 2. Jadi dia kuadratik. Oke. Kalau kita masih ingat, ya, kalau beban terbagi rata itu momen yang terbentuk itu kuadratik. Kalau lintang yang terbentuk linier, ya, lintang yang terbentuk linier. Kalau beban terpusat, momen yang terbentuk linier, beban lintang yang terjadi konstan. Kalau pangkat 3, momen yang terbentuk itu pangkat 3. Maksud saya, kalau beban segitiga, momen yang terbentuk itu pangkat 3. Sedangkan kalau lintangnya pangkat 2 atau kuadratik. Itu hanya sebagai tambahan saja. Jadi kalau kuadratik berarti ya, untuk gambarnya kita mesti menentukan banyak titik. Tapi kalau kita hanya ingin menentukan momen misalkan di tengah dari 0 sampai 4,5, kita langsung saja memasukkan nilainya. Tapi untuk gambar kita harus menentukan beberapa titik. Oke, ini untuk di X1 sama dengan 0, atau di sini di A kita masukkan 0 di sini, 0 didapat M1 sama dengan 0. Berarti tidak ada gaya dalam momen lentur di A, karena juga peletakan sendi tidak bisa menahan momen. Oke. Di sini juga X1 untuk di ujung sama dengan 4,5 meter. X1 sama dengan 4,5 meter. Kemudian kita substitusikan nilai 4,5 meter di persamaan momen ini, didapatkan, ya, substitusikan, baru kita masukkan RVA, sudah kita hitung reaksi peletakan, Q itu data soal, sehingga kita hitung didapat
M1 sama dengan 25,812 ton meter. Oke teman-teman, ya seperti ini. Berarti kalau kita ingin mencari momen maksimum untuk kondisi potongan seperti ini, itu dengan cara kita hitung pada X sama dengan berapa, lintang sama dengan 0. Pada X itulah momen maksimumnya. Oke, lanjut untuk potongan 2. Oke, untuk potongan 2 kita akan tinjau free body kiri. Free body kiri di mana X2 itu dari 4,5 meter sampai 6 meter berjalan dari A ke B atau dari kiri ke kanan. Oke. Ya, kita munculkan. Ya, pertama kita gambar dulu free body-nya. Kita gambar gaya-gaya apa saja yang ada di free body kiri. Ini RHA, RVA, Ki. Baru kita munculkan gaya-gaya dalam. Kita asumsikan semuanya dalam kondisi positif. Baru kita hitung menggunakan persamaan-persamaan keseimbangan. Mulai dari gaya normal. Kalau gaya normal bekerja arah horizontal, berarti kita bisa menggunakan sigma H sama dengan 0. Jumlah gaya-gaya arah horizontal sama dengan 0. Ya, gaya-gaya apa saja, ada RHA dan ada N2. Positif kita asumsikan ke kanan. Berarti positif RHA tambah positif N2 sama dengan 0. Nah, kita akan hitung N2, berarti N2, kalau kedua ruas kita kurangkan dengan RHA, berarti ruas kiri kurang RHA, tersisa N2, ruas kanan kurang RHA, tersisa minus RHA. Sehingga N2 sama dengan minus RHA, sama dengan minus 0,866 ton tekan. Nah, ini tidak memiliki nilai X, berarti konstan dimanapun nilai X, nilai gaya normalnya itu sama dengan minus 0,866 ton. Oke. Berarti dari sini ke sini juga balok ini mengalami gaya dalam tekan sebesar ini. Oke, selanjutnya gaya lintang. Gaya lintang bekerja arah vertikal, berarti bisa menggunakan sigma gaya arah vertikal sama dengan 0. Gaya yang bekerja arah vertikal ada RVA, ada Ki, dan ada Ki2. Oke, Ki ini akan diwakili oleh resultan ya. Dia akan diwakili oleh resultan. Oke, kalau positif itu ke atas berarti RVA positif, resultan Ki itu negatif, dan Ki2 negatif. Oke, ini RVA, ini Ki, nilai Ki, di mana dia itu diwakili oleh resultan. Resultannya itu tinggi kali panjang beban. Oke, kurang Ki2 sama dengan 0. Ki2 juga negatif ya, karena ke bawah. Yang akan kita hitung adalah Ki2, berarti kedua ruas kita tambahkan dengan Ki2. Ruas kiri tidak ada lagi Ki2, ruas kanan ada Ki2, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Ki2 sama dengan RVA kurang Ki kali 4,5 meter. Oke, kita masukkan saja nilai RVA-nya, kita sudah hitung sebelumnya. Lalu didapatkan Ki2 sama dengan minus 5,514 ton. Oke, nah di sini nilai Ki2-nya itu konstan, karena di sini tidak memuat unsur X ya. Tidak memuat unsur X, sehingga ya dia tidak tergantung dari nilai X. Berarti dari sini ke sini, dari 4,5 sampai 6, besarnya lintang itu sama atau konstan sebesar ini, minus 5,514 ton. Oke, selanjutnya momen. Kita menggunakan sigma momen di titik manapun. Di sini digunakan sigma momen untuk di titik 2. Di tempat potongannya. Oke, gaya-gaya yang menyebabkan titik 2 berputar atau berotasi adalah RVA, Ki, dan momen M2 itu sendiri. RH, Ki2, dan N2 tidak menyebabkan. Kita tinjau satu persatu dari RVA. RVA dia berputar seperti ini.
di mana jarak dari RVA ke potongannya itu sebesar X2. Di mana X2 ini kan, X2. Oke. Kemudian Q itu besarnya, oh iya, RVA positif ya, karena berputar searah jarum jam. Kemudian Q itu resultannya berputar berlawanan arah jarum jam, berarti negatif, di mana besarnya resultan itu Q kali panjang beban, 4,5 meter, dan jaraknya itu adalah dari resultan ke tempat potongan adalah sama saja dengan X2 kan dari sini ke sini. Iya, dari sini ke sini kurang dari resultan yang ada di tengah ke sini. Jadi jarak dari resultan itu sama dengan jarak X2 dari sini ke sini kurang dari sini ke resultan. Di mana resultan kan ada di tengah. Tengahnya itu 4,5 meter per 2. Atau bisa ditulis seperti ini. Baru M2. M2 negatif. Oke, ya akan kita hitung M2. Jadi kita sendirikan M2 di ruas tertentu. Kedua ruas kita tambahkan dengan M2. Sehingga ruas kiri tersisa ini, ruas kanan ada M2. Sehingga M2 sama dengan RVA kali X2 kurang Q kali 4,5 meter kali dalam kurung X2 kurang 4,5 meter per 2. Ini dalam kondisi linear ya teman-teman. Linear, ya artinya dia berubah-ubah tergantung nilai X, di mana X itu sendiri dia dalam pangkat 1. Jadi kita hanya tentukan 2 titik saja, kita sudah bisa menghitung, kita sudah bisa menggambar bidang gaya dalamnya, karena dia berbentuk linear. Baik, ya kalau X2 sama dengan 4,5 meter, kita masukkan saja ini 4,5 meter. Di sini baru RVA kan sudah dihitung, Q sudah dihitung, sehingga didapat M2 sama dengan 25,812 ton meter. Oke. Nah, untuk titik yang kedua bisa kita pilih di ujung, di 6 meter. Kita substitusikan 6 meter ini ke persamaan ini, ditulis seperti ini. Baru kita substitusikan RVA dan Q, dihitung, didapatkan hasil seperti ini. Oke. Lanjut. Ya. Sekarang kita masuk di potongan berikutnya ya. Potongan 3. Oke. Ya. Kalau kita lihat potongan 3 sebaiknya kita tinjau free body kanan ya. Karena kalau free body kiri ada RVA, ada Q, ada momen. Kalau free body kanan hanya RVB dan ada P. Oke. Tapi di sini kita akan coba kalau kita tinjau free body kiri. Ya, pertama kita gambar dulu free body-nya. Kita gambar free body-nya gaya-gaya apa saja yang ada. Ada RHA, RVA, Q, dan momen di titik C. Baru kita munculkan gaya-gaya dalam yang mungkin terjadi. Ada 3 seperti biasanya. Semua diasumsikan dalam kondisi positif. Selanjutnya kita langsung hitung menggunakan persamaan kesetimbangan. Gaya normal N3 itu dia bekerja di arah horizontal, berarti bisa gunakan sigma gaya arah horizontal sama dengan 0. Baru kita lihat yang bekerja di arah horizontal itu ada RHA dan juga ada N3 maksud saya. Berarti ya bisa tulis seperti ini. Kalau positif itu kita asumsikan ke kanan, berarti keduanya positif. RHA plus N3 sama dengan 0. Oke, kalau kedua ruas kita kurangkan dengan RHA, berarti ruas kiri tersisa N3, ruas kanan ada minus RHA. Atau N3 sama dengan minus 0,866 ton tekan. Oke, ini konstan ya, karena tidak memuat nilai X. Berarti N3 seharusnya dia tekan ke sana. Ke kiri.
Baik, lanjut gaya lintang. Gaya lintang, dia bekerja di arah vertikal, berarti bisa gunakan sigma V sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja arah vertikal ada RVA, ada resultan dari Q, dan ada Q3 itu sendiri. Nah, kita lihat satu persatu, kalau asumsi positif ke atas, asumsi untuk perhitungan, berarti RVA positif, resultan dari Q negatif, sedangkan Q3 itu negatif. Oke, ini resultannya ya, resultan dari Q. Dimana itu besarnya itu tinggi beban kali panjang beban. Seperti ini, yang akan kita hitung adalah Q3, kedua ruas, boleh kita tambahkan dengan Q3, ruas ini tambah Q3, hilang Q3-nya, ruas ini ditambah dengan Q3, ada Q3. Bisa kita tulis kembali seperti ini. Q3 sama dengan RVA kurang Q kali 4,5 meter. Kita substitusikan nilai RVA dan Q yang sudah diketahui, didapatkan Q3 sama dengan minus 5,514 ton. Ya, artinya dia konstan juga ya, karena dia tidak memuat nilai X. Jadi, dari 6 meter sampai 9 meter, nilai dari Q3 itu sama dengan tetap, konstan sama dengan minus 5,514 ton. Oke, selanjutnya momen. Kita bisa tinjau di titik manapun, ini akan ditinjau di titik 3. Sigma momen di titik 3 sama dengan 0. Gaya-gaya apa saja yang menyebabkan titik 3 berrotasi. Titik 3 yang tepat di potongan ya, teman-teman. Oke, secara sederhana kita lihat. Ada RVA, ada Q, dan ada M yang di titik C ini, dan ada M3. RHA, N3, dan Q3 tidak menyebabkan momen terhadap titik 3. Nah, baik kita lihat satu persatu. Asumsi untuk perhitungan adalah positif jika berputar searah jarum jam. Oke, RVA. RVA kan dia, ini kan RVA. Dia ke atas, berarti dia terhadap titik 3 menyebabkan putaran searah jarum jam. Di mana jaraknya itu X3. Jarak dari RVA ke potongan atau titik tinjauan yang kita tinjau sekarang. Berarti positif RVA kali X3. Kemudian untuk Q dia ini resultannya berarti di tengah sini ya. Resultannya di tengah sini berputar berlawanan arah jarum jam. Berarti negatif. Besarnya resultan, tinggi beban, Q, panjang beban 4,5 meter. Jaraknya itu jarak dari resultan yang ada di tengah ke potongan itu sama dengan jarak X3 dari sini ke sini kurang resultan ke sini. Dimana resultan ke A itu setengah dari 4,5 meter. Atau bisa kita tulis seperti ini. X3 kurang 4,5 meter per 2. Kemudian ada momen ini. Momen di titik C berputar berlawanan arah jarum jam negatif. Dan ada momen di gaya dalam ini M3 itu sendiri. Berputar berlawanan arah jarum jam negatif. Oke, yang akan kita hitung M3 ya. Berarti kedua ruas boleh kita tambahkan M3. Ruas ini tambah M3, ruas ini tambah M3, sehingga bisa tulis seperti ini. Oke, ya kita lihat persamaan ini ya teman-teman. RVA kali X3 kurang Q kali 4,5 meter, kali X3 kurang 4,5 meter per 2, kurang M. Nah di sini dia memuat nilai X, dan nilai X itu pangkat paling tingginya adalah pangkat 1. Sehingga dia itu linear, berbentuk garis lurus. Tidak kuadratik, tidak pangkat 3, dan lain sebagainya. Tidak konstan juga. Berarti dia linear. Kalau linear berarti kita tentukan saja 2 titik, kita sudah bisa menggambar. Karena linear kan berbentuk garis lurus ya teman-teman. Oke, sini ditentukan untuk di 6 meter ini, X3 sama dengan 6 meter, berarti
Kita substitusikan 6 meter ini ke persamaan ini, seperti ini. Baru kita substitusikan nilai RVA, nilai Q, dan nilai M. Ini semua kan sudah diketahui, seperti ini. Baru dihitung, didapatkan M3 pada X3 sama dengan 6 meter, yakni 15,541 ton meter. Oke. Ingat ya teman-teman, untuk menyertakan satuannya. Baru ketika X3 sama dengan 9 meter, X3 sama dengan 9 meter, maka substitusikan juga 9 meter ini ke persamaan ini, didapatkan hasil seperti ini. Baru kita substitusikan nilai RVA, Q, dan M. Ketiga nilai tersebut telah diketahui, seperti ini, baru dihitung, didapatkan pada X3 sama dengan 9 meter, momen yang terjadi adalah minus 1,001 ton meter. Ya, seperti itu, teman-teman. Kita sudah selesai untuk potongan 1, 2, dan 3. Sekarang di potongan 4, potongan terakhir. Oke, teman-teman. Baik. Ya, potongan 4. Kalau kita lihat, ya, free body kiri maupun free body kanan, sebenarnya lebih sederhana kita tinjau free body kanan ya, teman-teman. Karena kalau free body kanan kan cuman P. Kalau free body kiri ada banyak gaya. Tapi tidak mengapa kalau kita coba. Free body kiri. X4 itu berjalan dari X4 berjalan dari kiri ke kanan, dari A ke B. Nilainya dari 9 sampai 11 meter. 9 meter berarti di sini sampai 11 meter. Oke. Setelah kita gambar free body-nya, free body kiri, gaya-gaya yang ada di potongan kiri, baru kita munculkan gaya-gaya dalam, semua diasumsikan dalam arah positif. Baru kita hitung gaya-gaya dalamnya menggunakan persamaan kesetimbangan yang sudah diketahui. Langsung saja sigma gaya arah horizontal sama dengan 0 untuk menghitung gaya normal. Karena kan gaya normal bekerja di arah horizontal ya. Gaya yang bekerja arah horizontal ada RHA dan N4 itu sendiri. Oke, kalau positif ke kanan berarti positif RHA tambah positif N4 sama dengan 0. Kedua ruas kita kurangkan dengan RHA, berarti ruas kiri tersisa N4, ruas kanan minus RHA. Sehingga N4 sama dengan minus 0,866 ton. Tekan. Oke. Ini didapatkan gaya normalnya, berarti konstan ya, sepanjang dari 9 meter sampai 11 meter, balok ini mengalami tekan sebesar 0,866 ton. Oke, 0,866 ton. Baik, selanjutnya gaya lintang. Gaya lintang bekerja arah vertikal, berarti boleh gunakan sigma V sama dengan 0. Gaya yang bekerja arah vertikal ada RVA, ada Q yang diwakili oleh resultannya, dan ada RVB, serta ada Q4. Oke, kita tuliskan. Kalau diasumsikan positif itu ke atas, berarti yang positif itu ada RVA dan RVB. Sedangkan resultan ini dan Q4 negatif, karena arahnya ke bawah. Oke, bisa ditulis seperti ini. RVA kurang resultan dari Q, di mana besarnya resultan kita hitung menggunakan luas persegi panjang. Tinggi beban kali panjang beban. Tambah RVB positif karena dia ke atas, kemudian ada Q4 negatif karena ke bawah. Kita akan hitung Q4 ya. Besarnya Q4 berapa? Langsung saja kedua ruas kita tambahkan dengan Q4 sehingga ruas kiri tidak ada lagi Q4, sedangkan ruas kanan ada Q4. Sehingga bisa ditulis Q4 sama dengan RVA kurang Q kali 4,5 meter tambah RVB. Kita substitusikan saja nilai RVA. Kita substitusikan nilai RVA di nilai RVA, nilai Q, dan nilai RVB. Karena ketiga nilai tersebut telah diketahui.
seperti ini, baru didapatkan Q4 sama dengan 0,4998 ton, atau bisa dibulatkan 0,5 ton, konstan. Berarti dari 9 meter sampai 11 meter, gaya dalam lintang yang terjadi adalah konstan atau tetap sebesar positif 0,5 ton. Baik, lanjut. Gaya dalam ketiga yang belum diketahui adalah momen M4. Oke, kita tinjau saja langsung sigma momen atau jumlah momen gaya-gaya yang menyebabkan momen atau gaya-gaya yang menyebabkan titik 4 berputar atau berotasi. Apa saja? Tentu ada RVA, ada Q, ada momen di titik C, ada RVB, dan ada M4 itu sendiri. Kita gunakan asumsi dalam perhitungan positif jika berputar searah jarum jam. Baik, langsung saja kita lihat satu persatu. RVA itu dia berputar searah jarum jam. RVA berputar searah jarum jam. Dan RVA berputar searah jarum jam positif. Jaraknya ke potongan ini, ke titik 4 yang kita tinjau, itu X4. Kan X4 9 sampai 11 meter. Berarti jarak dari RVA ke potongannya itu X4. Kemudian resultan, gaya yang kedua yang menyebabkan titik ini berputar, ada resultan dari Q. Dia berputar berlawanan arah jarum jam, dia menyebabkan putaran berlawanan arah jarum jam. Besarnya itu ini, tinggi beban kali panjang beban. Dia berputar berlawanan arah jarum jam berarti negatif ya. Kali jarak. Jarak dari resultan ke titik tinjauan. Resultannya ada di tengah sini, berarti titik tinjauannya ada di sini. Jaraknya berarti sama dengan X4. X4 dari sini ke sini, ke titik potongan, kurang dengan dari sini ke resultannya. Dimana dari sini ke resultannya itu sama dengan setengah dari 4,5 meter. Karena resultan kan terletak di tengah-tengah 4,5 meter ini. Berarti bisa ditulis X4 kurang 4,5 meter per 2. Selanjutnya ada M2. Momen ini dia sudah dalam bentuk momen, jadi tidak diperhatikan jaraknya lagi. Berputar berlawanan arah jarum jam negatif. Oke. Baru ada RVB. RVB dia berputar seperti ini. Iya. RVB berputar seperti ini. Positif dengan jarak itu X4. X4 kan dari sini ke sini. Berarti kalau kurang dari B ke potongan itu sama dengan X4 kurang 9 meter. X4 kan dari A ke ujung. Sedangkan 9 meter dari A ke B. Yang kita akan cari dari B ke ujung. Atau sama saja dengan total dari A ke ujung kurang dari A ke B. X4 kurang 9 meter. Ini X4 kurang 9 meter. Di sini ada terjadi kesalahan. Baik, selanjutnya M4. Momen gaya dalam itu sendiri, momen lentur, yakni dia berputar berlawanan arah jarum jam berarti negatif. Yang akan kita hitung ini ya, M4. Berarti kedua ruas boleh kita tambahkan dengan M4 sehingga ruas kiri tidak ada lagi M4, ruas kanan ada M4. Dan bisa kita tulis seperti ini persamaannya. Baik, kita lihat teman-teman persamaan gaya dalam untuk momennya. M4 sama dengan RVA kali X4 kurang Q kali 4,5 meter kali X4 kurang 4,5 meter per 2 kurang M tambah RVB kali X4 kurang 9 meter. Persamaan ini memiliki nilai XX. Jadi nilai momennya itu tergantung dari nilai X. Dia berubah-ubah tergantung nilai X. Dan nilai X ini pangkat paling tingginya adalah pangkat 1. Sehingga dia itu gambar bidang gaya dalamnya akan berbentuk linier. Kan pangkat 1 toh, kalau pangkat 2 kuadratik. Sehingga ini persamaannya dalam bentuk linier.
Oke, kalau linear berarti kita hanya menentukan saja 2 titik dan bisa langsung kita hubungkan untuk gambar bidang gaya dalamnya. Oke, langsung saja. Kalau X sama dengan 9 meter, berarti dia tepat di B ya. X4 sama dengan 9 meter. Kita substitusikan saja 9 meter ini ke persamaan ini. Seperti ini. Baru kita substitusikan nilai RVA, nilai Q, nilai M, dan RVB yang sudah dihitung dan diketahui. Didapatkan begini. Baru kita hitung. Didapat M4 sama dengan minus 1,001 ton meter. Oke. Baru kita hitung untuk di ujung 11 meter ya. Di ujung. Berarti kita substitusikan nilai 11 meter ke persamaan ini. Seperti ini, baru kita substitusikan nilai RVA, Q, M, dan RVB yang sudah dihitung dan diketahui. Didapatkan M4 sama dengan minus 0,0014 ton meter atau dapat dibulatkan sebagai 0 ton meter atau 0 ini. Iya, berarti di ujung itu tidak terjadi momen ya, tidak terjadi momen. Sedangkan kalau di B itu ada titik B itu kalau ada gaya P ini dia akan berotasi ya teman-teman, akan berputar titik B ini. Tapi dia tetap dalam kondisi seimbang, gaya-gayanya tetap dalam kondisi seimbang. Sedangkan kalau di ujung berarti dia tidak mengalami momen, tidak ada terjadi momen. M4 sama dengan 0. Baik, kita sudah selesai untuk semua potongan, tinggal kita gambarkan. Oke. Ya, ini teman-teman kalau kita tinjau hanya free body kanan ya. Sebenarnya kita sudah menghitung semuanya, tapi ini hanya untuk pembanding saja, untuk melihat. Ternyata kalau kita tinjau free body kanan, dia akan jadi lebih sederhana perhitungannya. Ya teman-teman, langsung saja. Ini kan kita gambarkan free body-nya. Pertama kita gambarkan free body-nya. Ada gaya-gaya yang bekerja, kemudian di mana X4 itu dari 0 sampai 2, kan potongan 4 itu dari sini sampai sini. Atau bisa juga disebut dari 0 sampai 2 meter, di mana X4 berjalan dari D sampai A, berarti dari kanan ke kiri. Seperti ini. Kemudian setelah kita gambar free body-nya, kita munculkan gaya-gaya dalamnya. Munculkan gaya-gaya dalamnya, semua kita asumsikan dalam kondisi positif. Ya, baru kita hitung menggunakan persamaan kesetimbangan. Gaya-gaya apa saja yang bekerja? Ya, maksud saya kita lihat. Gaya normal itu dia bekerja arah horizontal. Berarti kita selesaikan dengan sigma gaya arah horizontal sama dengan 0. Yang bekerja arah horizontal kan ada N4 dan ada P. P kan bisa kita uraikan. P diuraikan. Kita uraikan untuk arah horizontal berarti P cos 30. Kalau arah vertikal P sin 30. Oke. Nah, kalau kita asumsikan arah kiri itu negatif berarti negatif N4 kurang negatif. Maksud saya kurang P kali cos 30. Kedua ruas kita tambahkan N4. Didapatkan hasil seperti ini. P sudah kita substitusikan, kan diketahui P 1 ton. Didapat N4 sama dengan minus 0,866 ton. Tekan. Oke, berarti dari B sampai D, dari sini ke sini itu terjadi tekan. Ya, hasilnya sama ya teman-teman kalau kita masih mengingat bagian potongan free body kiri. Normal yang terjadi juga sebesar ini. Baik. Lintang. Lintang bekerja arah vertikal, berarti bisa gunakan sigma vertikal sama dengan 0. Baru kita lihat gaya-gaya yang bekerja arah vertikal, ada Q4 dan ada P sin 30. Nah, asumsinya positif ke atas, asumsi perhitungan. Jadi kita
langsung saja masukkan Q4 positif karena ke atas, P sin 30 itu negatif karena ke bawah. Kan dia, kita uraikan dia akan jadi seperti ini ya. Ke bawah. Oke. Kedua ruas kita tambahkan dengan P sin 30. Didapatkan ruas kiri tersisa Q4, ruas kanan ada P sin 30. Kita masukkan nilai P, didapat Q4 sebenarnya 0,5 ton. Oke, ini hasilnya sama dengan jika kita tinjau kiri, free body kiri. Konstan, besarnya konstan atau sama. Dari 0 sampai 2 meter. Oke, lanjut momen. Momen kita tinjau untuk di potongan itu di titik 4. Gaya-gaya apa saja yang menyebabkan momen terhadap titik 4 itu sendiri. Yang pertama ada M4, baru ada P sin 30. Kalau arah horizontal dari P itu tidak menyebabkan momen terhadap titik 4, demikian juga Q4 dan N4. Oke, kita tinjau satu persatu. Asumsi yang kita gunakan adalah positif jika berputar searah jarum jam. Oke, M4 positif ya, karena dia berputar searah jarum jam. Kemudian ada P, dia juga positif, berputar searah jarum jam, P sin 30. Dengan jaraknya itu X4. Jaraknya X4. Dan kita akan hitung M4, berarti kedua ruas bisa kita kurangkan dengan P sin 30 X4, sehingga didapat M4 sama dengan minus P sin 30 X4, linear. Oke, linear karena dia ada nilai X4-nya, dan X4-nya itu baru pangkat 1. Kalau linear berarti kita tentukan 2 titik saja, bisa 0 dan 2. Untuk selanjutnya tinggal kita sambungkan, sehingga didapat bidang gaya dalamnya. Baik, seperti ini. Saat X4 sama dengan 0, berarti substitusikan ini 0, jadi X4 sama dengan 0, didapat M4 sama dengan 0. Di D ini tidak terjadi momen lentur. Dan X4 sama dengan 2 meter, kita masukkan 2 meter di sini, seperti ini. Didapat M4 sama dengan minus 1 ton meter. Berarti di titik B ini terjadi momen sebesar minus 1 ton meter. Oke, hasilnya sama ya teman-teman dengan hasil jika kita tinjau free body kiri. Nah, ya mungkin membantu kita untuk kontrol perhitungan. Kita lihat teman-teman momen yang akan terjadi di sini otomatis negatif ya, negatif dari 0 sampai 2. Terjadi momen negatif. Nah, kalau kita lihat ini P, dia tekan seperti ini. Jadi gaya-gaya di sini maksud saya balok di sini itu akan seperti ini, dia akan tertekan, di mana serat atasnya itu akan tertarik. Kan dia ditekan dari atas seperti ini. Jadi serat atas dia tertarik, sedangkan serat bawahnya tertekan. Sehingga sesuai perjanjian tanda yang kita gunakan, ketika serat atas tertekan dan serat bawah tertarik itu positif. Sebaliknya kalau serat atas tertarik dan serat bawah tertekan, berarti dia negatif. Ya, berarti perhitungan kita sudah benar karena serat bawahnya itu tertekan, serat atasnya tertarik. Iya. Baik. Kita langsung gambarkan saja. Ya, ini adalah perhitungan kita. Untuk gaya normal dari N1 sampai N4 itu nilainya konstan sebesar minus 0,866 ton. Ya, dari sini bisa kita lihat bahwa yang menyebabkan tekan itu di ujung sini kan, di ujung sini. Berarti dia bekerja kan arah horizontal di ujung sini. Berarti sepanjang A sampai D dia menerima tekan yang sama. Dia menerima gaya horizontal yang sama. Sehingga dapat dikatakan dari A sampai D dia mengalami gaya tekan di dalam ini terjadi gaya dalam tekan sebesar ini 0,866 ton.
Nah, baru untuk gaya lintang ini untuk Q1 dari sini ke sini dia itu linear. Linear berarti membentuk garis dengan kemiringan tertentu, di mana pada saat X1 sama dengan 0, Q1 sama dengan ini, X1 sama dengan 4,5 meter, Q1 sama dengan ini. Sedangkan untuk Q2 berarti dari sini ke sini, dan Q3 dari sini ke sini, nilainya konstan nilai gaya lintangnya. Berarti dari sini ke sini konstan sebesar ini, minus 5,514 ton. Dan ketika di Q4 dari sini ke sini, itu nilainya juga konstan, positif, 0,5 ton. Oke, untuk momen dia untuk dari potongan 1 dari 0 sampai 4,5 meter dia kuadratik. Bebannya kan kita lihat beban terbagi rata. Dia kuadratik, dimana kalau di ujung 0 di 4,5 meter besarnya ini. Selanjutnya dari sini ke titik C dari 4,5 meter sampai 6 meter itu ini linear, jadi ditentukan 2 titik saja sudah bisa dihubungkan. Baru dari C ke B dari 6 sampai 9 meter dia juga linear. Linear, teman-teman. Kalau kita lihat di sini iya. 2 titik saja bisa langsung dihubungkan. Baru dari B ke D juga dia linear. Linear. Oke. Sehingga ditentukan 2 titik saja bisa langsung dihubungkan. Ya, kita gambarkan gaya normal, berarti dia konstan ya, negatif 0,866 ton. Oke. Kalau gaya lintang, ya bisa kita lihat seperti ini. Dari A ke 4,5 meter, 0 sampai 4,5 meter linear ya, garis lurus begini. Dimana kalau di sini besarnya ini, di 4,5 meter besarnya ini. Baru dari sini ke sini, dari sini ke sini besarnya konstan sebesar ini. Kemudian ketika dari titik B ke D, nilainya juga konstan, 0,5 ton. Baik. Untuk momen, ya bisa digambarkan seperti ini. Jadi dari 0 sampai 4,5 meter dia kuadratik seperti ini. Baru dari 4,5 meter sampai 6 meter dia linear. Kemudian dari 6 meter sampai 9 meter juga dia linear. Baru serta di 9 meter sampai 11 meter dia juga linear. Seperti ini. Oke, gambarnya jadi seperti ini. Iya. Baik, dari sini dapat kita lihat ya teman-teman, untuk kondisi di sini maksimumnya itu ada di lintang sama dengan 0 ya. Berarti dia ada di sini. Kita hitung saja di X sama dengan berapa lintang kondisi maksimum. Baru kita masukkan nilai X itu ke persamaan momen di potongan 1, sehingga kita dapat hitung berapa besarnya momen maksimum yang terjadi. Oke, ya momen maksimum. Kita lihat momen maksimum itu terjadi di potongan 1 ya, teman-teman. Momen maksimumnya di sini. Oke. Nah, di sini momen maksimum terjadi saat lintang sama dengan 0. Kan persamaan lintangnya ini. Kemudian buat sama dengan 0. Berarti RVA kurang QX1 sama dengan 0. RVA sama dengan Q kali X1. Berarti kita akan hitung saat X1 sama dengan berapa. Saat X1 sama dengan berapa, persamaan ini sama dengan Q1 sama dengan 0. Berarti X1, kalau kedua ruas kita bahagi dengan Q, berarti di ruas kanan tersisa X1, di ruas kiri ada RVA per Q. Sehingga dapat ditulis seperti ini, substitusikan nilai RVA dan Q, didapat X1 sama dengan 3,3972 meter.
Berarti momen maksimum terjadi pada jarak 3,3972 meter. Nah, jarak ini tinggal kita masukkan ke persamaan momen untuk potongan 1. Seperti ini. Sehingga didapat momen maksimumnya itu terjadi di sini dengan besar ini.